Di situ dulu. Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami di Bincang Hari ini Sultan TV. Tentunya kami juga masih bersama Mas Agung Wibowo. Beliau sebagai founder Forkot juga aktif menjadi aktivis di 98 ya Mas. Betul. Ya. Terakhir tadi kita membahas tentang di eranya Pak Harto yang dibilang ada rasa kangen. Tapi sebetulnya kangennya tuh bukan kangen masa pemerintahan ya Mas ya. Tentu justru malah kangen-kangen apa ya? Hal-hal yang pernah kita lalui di 98 itu yang dirindukan mungkin ya Mas. Betul. Ya kan gini lah, kita harus bicara secara fair dan jujur. Setiap pemimpin itu pasti ada kelemahan, Betul. ada kekurangan. Kita tidak ngeliat yang lemahnya lah, kita ambil baiknya. Gitu loh. Kayak sekarang misalnya, apa bedanya dulu ketika kita 98 itu menolak undang-undang PKB, penanggulangan keadaan bahaya pada waktu itu, yang menghasilkan Semanggi II, kan gitu teman-teman, ada yang wafat dan segala macam. Dengan sekarang undang-undang KUHP, gitu loh, ini kan masih pasal yang sama, pasal karet, menghina pemerintah, menghina orang dan segala macam, masuk dalam ranah hukum, nggak boleh ngeritik. Ini harus dihindari sebenarnya. Nah harusnya kawan-kawan aktivis itu paham bahwa ini itu tadi, apakah kita akan mengalami kemunduran demokrasi, gitu loh, atau kita memang mau maju, gitu loh. Ya. Kalau dengan yang ada ini kan sekarang kan, ya aku pikir apa ya, kita bingung juga gitu loh. Ya. Di zaman dulu kita sudah pernah merasakan dipimpin oleh seorang insinyur Soekarno yang hebat, dipimpin oleh militer seorang Pak Harto yang hebat, pernah dipimpin oleh Pak Habibie walaupun cuma sebentar. Sama sekarang saya singgung sedikit nih, Pak Habibie cuma punya waktu 1 tahun, tapi dia mampu melaksanakan pemilu dengan kondisi seperti kita tahu 98 itu carut marut, iya kan, konflik, kerusuhan dan segala macam, penghilangan orang, ya kan, korban-korban kerusuhan berapa ratus orang, korban-korban etnis tertentu, ya. Tapi Pak Habibie mampu. Sekarang kondisi kita seperti ini, kita mau menunda. Ini catatannya buat Mas Bambang Susatyo, janganlah ya, maksudnya 1 tahunnya Pak Habibie mampu loh. Jangan juga menjatuhkan Pak Jokowi, ya kan, itu loh. Nah, setelah Pak Habibie, ada Gus Dur yang dipilih oleh DPR, seorang ulama besar. Digantilah oleh Bu Megawati. Bu Megawati diganti Pak SBY, Pak SBY diganti oleh Pak Jokowi. Karena semua masing-masing pemimpin punya track recordnya masing-masing, punya baiknya, buruknya. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Tidak semuanya harus yang jelek-jelek kita jelekkan kembali, enggak lah, sudah cukup lah mas kita. Pengalaman itu kita sudah ada. Jangan lagi ke depannya, itu di 2024 nanti, siapapun yang terpilih itu adalah bagian dari yang terbaik dari pilihan rakyat. Kalau misalkan melihat saat ini kan baik lagi ke ketakutan politik di 2024 mendatang ya mas ya. Kalau saat ini kan kita bisa lihat bagaimana di beberapa kelompok tertentu sangat menolak keras sekali Anies untuk maju di pemilihan di 2024. Sebetulnya kalau menurut mas sendiri yang aktif di 98 kemudian melihat isu-isu politik saat ini tuh, apakah memang ketakutan ini didasari karena memang Anies melebeli politik identitas, kemudian nantinya akan ada pembiaran-pembiaran, karena kalau dilihat sepertinya kalau ada isu-isu yang berkembang saat ini tuh Anies tuh cenderung diem gitu mas, cenderung nggak mau komentar. Apakah itu akan menjadi satu ketakutan yang nantinya mungkin timbul kerusuhan-kerusuhan antar agama? Ya, gini lah, saya tidak melihat itu dalam tanda kutip. Siapapun ke depannya, asal kita semuanya saling menjaga, ya kan, semua elemen bangsa, elemen masyarakat, dari Sabang sampai Merauke, kalau kita bersepakat menjaga keutuhan NKRI dan segala macam, buanglah. Kita pernah punya pengalaman lah, kerusuhan 98 kita punya pengalaman, ya kan, konflik suku kita pernah pengalaman di Kalimantan, Madura dan Dayak. Konflik agama kita pernah pengalaman di Poso dan Ambon. Mau kita ulangi lagi? Jangan dong, please. Gitu loh. Sehingga apapun bentuknya, siapapun yang jadi, jangan menjadikan ini sebuah momok yang menakutkan. Ya.
Mungkin bagi masyarakat Jawa Tengah, Pak Ganjar, khusus warga Wadas dan yang lain-lain, tidak diterima karena pernah kasus Pak Anies mungkin yang Formula E lah dan yang lain-lain gitu kan. Atau bicara masalah tadi, bicara masalah politik identitas. Bicara ada kelompok tertentu yang sangat tidak suka dengan Pak Anies karena labelnya apa? Mungkin labelnya dia seorang Arab. Ya kan? Gitu loh. Yang dekat dengan Habib, yang dekat dengan ulama. Lah Pak Ganjar juga kok dekat dengan ulama. Pak Prabowo juga kok pada waktu itu dekat ulama. Ya kalau mau fair, ini kalau kita mau jujur, kalau kita buka rekaman sedikit di sosial media, yang jejak digital itu nggak bakal hilang. Betul. Apakah Pak Anies itu benar-benar dekat dengan FPI atau HTI yang ditakutkan? Seperti demo berjilid-jilid 212. Loh harus kita jujur terbuka dong, 212 pada waktu itu yang hadir malah Pak Jokowi kan. Gitu loh. Pak Gatot Nurmantio pada waktu itu hadir juga kan. Itu harus dibuka dong gitu loh. Diam bukan berarti kayak gini lah. Pak Anies dikenai politik identitas, dia diam selama ini kan dia mungkin dia punya pikiran sendiri, dia akan menjawab suatu saat nanti. Toh dia kan baru baca pres, dia harus diingetin ya. Kita harus mengingatkan semuanya kepada siapapun juga ya. Pak Prabowo itu baru baca pres, Pak Anies itu baru baca pres, Pak Ganjar itu baru baca pres, Pak Erick Thohir itu baca pres, semuanya baru baca pres, bakal calon. Kalau kita bicara calon nanti next ketika dia sudah mendaftarkan ke KPU, nah itu baru jadi calon. Gitu. Sehingga udahlah ketakutan konflik masa lalu dan segala macam dibuang. Selama 5 tahun Pak Anies memimpin Jakarta seperti apa, selama 5 tahun Pak Ganjar memimpin seperti apa, selama beberapa periode Pak Prabowo selama ini, track recordnya masing-masing ada, gitu loh. Sehingga nggak usah takut. Ketika kalian tidak suka dengan Pak Anies, silakan ada Pak Ganjar. Ketika nggak suka Pak Ganjar, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo. Ketika nggak suka Prabowo, ada Pak Anies. Pilihlah bahwa ini adalah bagian proses demokrasi, memilih anak bangsa yang terbaik, gitu loh. Mungkin dari yang terburuk mungkin, karena kedepannya kita nggak tahu seperti apa. Kan itu aja. Siapapun silakan saja. Jadi tadi pesan saya itu, kita pernah mengalami konflik lah, ya kan? Konflik agama antar Islam pun ada, Syiah dengan NU, misalnya dengan teman-teman Wahabi dengan NU. Janganlah, udah, jangan ketakutan itu jangan dikeluarkan lagi. Kayak ketakutan kelompok Cina nanti akan berkuasa dan segala macam, ya kan? Kelompok etnis tertentu akan berkuasa segala macam. Ya kita harus fair juga lah, harus jujur juga bahwa negara kita adalah negara Pancasila. Betul. Kita Pancasila, aku Pancasila, kami Pancasila. Tapi terkadang kita lupa perilaku kita, sifat kita, karakteristik kita jauh dari kata-kata Pancasilais. Ataupun kita yang beragama deh. Maksud aku gini, agama saya Islam. Tapi kalau saya salah, salahkan sayanya. Jangan salahkan agamanya. Gitu loh. Ini kan terkadang enggak, semua disangkut pautin. Belum agama, nanti belum suku lagi. Jawa, Sunda, ya kan, Medan, dan lain-lain. Janganlah maksudku gitu loh. Yang harusnya, ya ke depan sebenarnya tuh harusnya karena ruang lingkup informasi publik semakin gampang kita akses, cek aja semuanya. Yang terpenting itu tadi aku bilang dari awal, kritik boleh, saya jangan nyinyir. Jangan ngadu domba, karena politik sekarang itu ada politik hoak dan politik fitnah. Semuanya seperti itu. Dari zaman 2017. Cebong, kampret, kadrun, banyak lah segala macam. Nah, sudahi. Kalau kita mau berpikir bersama-sama, ayo kita duduk bareng. Makanya salah satunya saya tentang teman-teman yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi aktif 98 itu, kita mengumpulkan teman-teman yang memang secara langsung itu menjadi relawan. Kayak Immanuel Ebenezer yang kita kenal dengan Noel, dia Ganjar di Ganjar. Kayak Firman Tendri di PMP Puan Maharani, ya kan? Dengan Agung Nugroho, dia rekan Anies, ya kan? Terus di Jari Raya ada teman-teman Kamal, ya kan? Yang mendukung Prabowo. Terus mungkin ada teman-teman yang di Erick Thohir, ya teman-teman Barikade 98. Ya kita undang, kita ngobrol, kita ajak, udahlah, ayolah, kita mari sama-sama. Kita selesaikan PR kita yang belum selesai pasca reformasi. Karena reformasi itu kita bicara masalah KKN, ya kan, bicara masalah demokrasi. Itu dulu kita selesaikan. Sehingga jangan lagi kita terlibat dalam pusaran yang memang diciptakan dalam proxy war yang oleh orang-orang tertentu ingin menghancurkan Indonesia.
secara sadar atau tidak sadar gitu loh, apapun bentuknya. Gitu. Kan tadi juga Mas bilang seperti buzzer ya Mas. Kalau dilihat sekarang kan memang buzzer banyak banget ya Mas, apalagi di Twitter, media Twitter itu sangat banyak sekali buzzer-buzzer yang menyerang satu sama lain, terus bikin berita hoax, padahal beritanya apa tapi gambarnya dirubah jadi hoax. Apakah itu juga menjadi salah satu kelemahan politik Indonesia sehingga membutuhkan buzzer-buzzer untuk memframing bahwa mereka yang terbaik atau bagaimana Mas? Enggak. Kalau aku pikir itu bukan untuk melakukan kampanye terbaik, enggak. Aku jujur saja. Ya kita bicara itu tadi, bicara masalah zaman Soeharto lagi, zaman Pak Jokowi misalnya. Ya kan? Zaman SB dan segala macamnya. Ya kan? Buzzer-buzzer itu banyak. Saya dulu pernah dalam tanda kutip lah melakukan kritik terhadap teman-teman yang coba-coba lah ya dalam tanda kutip menjadi buzzer segala macam. Udahlah. Kalian boleh mencari makan. Tapi jangan juga dengan begini, dengan politik fitnah, adu domba, hoak dan segala macamnya. Ini akan menjadi sebuah menjadi sebuah situasi yang tidak baik dalam proses demokratisasi. Kalau mau menjadi buzzer, jadi buzzer yang baik. Tidak nyinyir gitu loh, tidak wah kayak kemarin misalnya Gubernur Mayat kan gitu. Ya kan yang satu lagi bicara masalah Al-Maidah gitu kan. Banyaklah bahasa-bahasa yang memang dicerna. Memang terkadang ini kelemahan kita dalam proses hukum. Dalam proses hukum loh. Ya kan? Harusnya yang model-model kayak begini itu dari awal sudah diselesaikan. Ya, kan ada undang-undangnya. Atau diblok misalnya oleh Kominfo segala macam yang model-model seperti ini. Yang politik pecah belah dan adu domba segala macamnya. Hoak dan segala macam. Tarik aja, tangkap. Ya kan? Jadi bikin efek jerah, diblok aja kalau memang tidak mau, gitu loh. Sehingga berita-berita yang hoax dan segala macam, walaupun ada beberapa media-media online yang terkadang juga menjelaskan ini berita hoax atau tidak, tapi cuma sedikit, ya. Tapi perangnya itu perang antar masing-masing pendukung yang saling satu sama lain saling menjatuhkan. Saling menjatuhkan emosi nantinya, ini fair aja lah. Kita bicara ini kan rekam jejak digital. Saat ini kalian akan berkuasa. Kekuasaan itu tidak akan lama. Gitu loh. Manusia itu sebentar hidupnya. Kalau kekuasaan itu sudah berubah. Orang-orang yang kemarin kalian tindas berkuasa, apakah mereka tidak akan menindas kalian lagi? Ini kan politik balas dendam kan selalu begitu. Nah, ini yang tidak boleh politik balas dendam. Masa lalu sudah selesai. Sama kayak misalnya kita bicara masalah dulu misalnya. Dan karena itu tadi karena produk hukum kayak Pak Soekarno tidak pernah terbukti secara hukum inkrah putusan dia terlibat dalam G30 SPKI misalnya. Melalui persidangan juga. Pak Harto melalui persidangan juga. Tidak ada putusan secara inkrah tentang KKN-nya dan segala macamnya. Sama ketika Gus Dur almarhum. Tidak pernah ada putusan inkrah kasus Bulog dan Bruno Gate segala macamnya. Belum BLBI, belum yang ini kan sandera secara politik. Gitu loh. Nah, buzzer-buzzer inilah ya kan, yang tadi harusnya itu tadi melakukan pembelajaran bagaimana cara berdemokrasi yang baik melalui Instagram, melalui Twitter, melalui Facebook, melalui apapun bentuk digitalisasi yang ada di Indonesia. Tapi malah itu tadi satu sama lain saling menyerang. Janganlah, cukup sudah. Kalau kita sekarang berbicara tentang media online ya Mas ya, media-media mainstream seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Mas sendiri ketika melihat saat ini orang-orang yang terjun di politik, ketua-ketua politiknya justru juga punya media? Apakah itu akan menjadi wadah mereka juga? Karena kan kemarin sempat tuh dikomen sama Bu Mega bahwa jangan sampai nih orang-orang yang punya media ini punya kuasa gitu atas ini. Ya apa ya? Ya karena selama produk hukum kita tidak pernah melarang siapapun juga. Ya sah-sah aja. Aku tadi bilang sebagai contoh tadi misalnya, ya kan, Gibran boleh menjadi wali kota, Bobi boleh menjadi wali kota. Memang tidak ada hukum yang melarang orang untuk dan tidak ada pernah melarang bahwa ketua partai politik adalah memiliki media. Kan tidak jelas. Ya sah-sah aja. Walaupun terkadang saya mendengar misalnya ada keluhan-keluhan. Ternyata Mas Perindo lebih dihafal anak-anak daripada lagu-lagu yang lain kan gitu. Ini nggak masalah. Selama gini lah. Pembuktiannya itu kan nanti ketika
di TPS gitu loh, ketika dalam proses pemilihan. Segencar apapun sosial media kan tetap kembali lagi di kotak TPS. Pilihannya kan di situ, bukan di media. Oke lah sekarang nggak apa-apa ya. Mungkin ini PR lah ya, PR buat kita. Apakah boleh kayak misalnya Pak Surya Paloh sebagai media group ya kan, dengan Pak Haritanu yang punya media segala macam ya, menjadi partai politiknya ya nggak apa-apa lah, sah-sah aja emang. Selama masih kita produk hukumnya nggak ada ya kita tetap taat konstitusi, silahkan saja. Mbak boleh bikin partai kok, saya pun boleh bikin partai, siapa pun boleh bikin partai. Bikin ormas pun satu orangnya sekarang boleh. Ya kan, kayak gitu-gitulah maksudnya. Nggak apa. Tadi kita lebih banyak banget ngebahas tentang 98, kemudian isu-isu politik, ketakutan di 2024 mendatang, media yang memiliki kuasa atas politik, hoax dan adu domba. Tapi gimana closing statement? Kalau saya gini, untuk kawan-kawan semuanya, kita dulu pernah ketika demo-demo, ini buat keseluruhan lah ya, buat semuanya, bicara masalah media, bicara masalah 98, bicara masalah ketakutan politik dan segala macamnya, bicara buzzer gitu. Dulu kita pernah sama-sama membacakan puisi, selain puisi dari almarhum Mas Wiji Tukul yang sampai sekarang juga kita tidak tahu kemana rimbanya, ya kan? Ada satu puisi lagi, kalau tidak salah dan saya tidak hafal, gitu. Ini, bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok, kemanusiaan akan dihinakan. Bila orang lain tidak adilkan, bila orang lain tidak benarkan, tunggulah hari esok, kau dapat giliran. Jadi prinsip sekarang itu paling simpel buat teman-teman semuanya, buat seluruh masyarakat yang ada di baik dari Sabang sampai Merauke, pemirsa Sultan TV. Saran saya cuma satu, politik sekedarnya, berkawan selamanya. Itu aja Mbak. Oke, baik. Tapi pemirsa, tanpa terasa kita sudah menemani Anda sekitar 30 menit lebih. Tadi kita sudah membahas banyak sekali pembahasan tentang isu-isu politik, ketakutan, kemudian bagaimana nanti 2024 mendatang, bagaimana kita cara menyikapi, dan menurut Mas Agung sendiri adalah kita secukupnya di dunia politik ya Mas Agung. Baik, sebelum kami pamit undur diri, kami ingin kembali untuk terus mengikuti sosial media kami. Jangan lupa like, comment, follow, dan subscribe seluruh sosial media Sultan TV. Saya dan kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di Bincang hari ini.